seperti kita mau menjaga kampung gitu loh ya. Jadi bukan kemudian kita lakukan dengan guyonan atau dengan dengan senda gurau. Jadi memang kita benar-benar khusyuk minta kepada Allah untuk menjaga kampung kita. Bisa dengan burda, bisa dengan kita baca ayat kursi. Itu bisa itu. Ya memang kita bisa, itu sebetulnya dalam rangka bagaimana kita menjaga kampung kita. Assalamualaikum Yai. Salam ya. Ya ini kita kepingin membahas sedikit kaitannya dengan beberapa hal, terutama di musim-musim ini kan. Sisi lain memang angka kematian kita, orang sakit ini juga banyak, kemudian yang meninggal juga banyak. Nah tradisi kita sebagai orang Jawa kan menamainya pandemi sekarang malah lebih tren dengan kalimat pagebluk, sehingga ada cara-cara yang dilakukan oleh masyarakat kita, mulai sing ngangkat geranda kudu tiang estri, harus yang estri biar cepat berakhir. Ada beberapa masyarakat kita juga yang seperti itu, keliling kemudian bawa oncor, sholawatan keliling. Kemudian juga hari ini juga sekarang tambah rame tiang hajatan ya, PPKM darurat sudah dievaluasi dan ini musimnya besar. Besar karena sing nikah. Nah ini fenomena yang terjadi di masyarakat kita. Mungkin kemarin PBNU juga sempat menyatakan Kiai Said Akil kaitannya dengan masyarakat, semua elemen harus dilibatkan, termasuk keberadaan tokoh kiai, kemudian dengan tokoh agama dan sebagainya, terutama memberikan pencerahan lah kepada masyarakat kita. Karena teng desa-desa kula ini ya sudah hampir 26 orang meninggal selama mulai 1 Juli sampai hari ini. Lebih sekitar segitu. Dan mulai 1 Juli sampai hari ini, artinya kan hampir tiap hari, 31 Juli, 31 hari kan dalam 1 bulan. Tapi yang meninggal sudah hampir 27-an. Artinya kan selisihnya cukup hampir tiap hari itu ada 2. Tapi akhirnya masyarakat kita kan juga harus butuh dorongan, semangat spiritual. Bagaimana mereka juga meninggal itu takdir, tapi di sisi lain ada ikhtiar yang harus dilakukan, semangat agar tetap jangan terlalu takut, juga jangan terlalu berani. Kaitannya dengan ritual yang dilakukan oleh warga, bagaimana kemudian keliling bawa oncor, ngangkat keranda dan sebagainya, tradisi-tradisi yang seperti itu. Bagaimana Yai menyikapi hal ini, terutama memberikan pencerahan lah, semangat juga bagi masyarakat agar tidak terlalu takut dan tidak terlalu berani. Kita memang menghadapi hal yang seperti ini. Ada dua hal yang perlu kita lakukan. Satu, pendekatan spiritual. 2, pendekatan secara medis. Secara zahir, istilahnya kita pendekatan secara zahir dan pendekatan secara batiniah. Secara zahir itu harus sinkron. Nah, sekarang ini permasalahannya kadang-kadang kurang ada kesinkronan di tengah masyarakat. Yang satu sepertinya hanya melihat pada fenomena ini jadi fenomena kayak mistis dan sebagainya, ya. Yang satu kemudian secara memang sesuai dengan apa yang menjadi keyakinannya. Kalau saya menginginkan ada 2 hal, ada dua-duanya kita lakukan semuanya. Marilah kita lakukan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ahlinya. Artinya dalam hal ini adalah siapa yang bidang kesehatan, yang bidang pandemi, itu yang harus kita lakukan, seperti menjaga protokol kesehatan dan sebagainya. Di samping itu, tetap kita harus juga lebih kuat kemudian daya spiritual kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dua-duanya kita berdoa, berusaha. Nah, kemudian sebetulnya apa yang dipakai yang ada pada masyarakat pawai itu sebetulnya harusnya itu bukan pawai, itu kan pembacaan burda kan itu. Burda keliling muter-muter kali bocor kayak singen lah. Ini teman pernah saya lewat pada satu kampung. Itu yang baca itu yang di depan, yang belakang hapian, guyonan, ini raja haji kalau seperti itu. Betul ya. Nah, harusnya kemudian karena itu adalah dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka kita spiritualnya, maka harus dijaga batas-batas syariatnya itu dijaga. Maka jangan kemudian orang perempuan keluar, apalagi campur laki-laki dan perempuan. Itu tidak bagus itu.
Nah, yang kita baca burda itu adalah kita menjunjung tinggi Rasulullah. Kalau kita menjunjung tinggi Rasulullah, ya berarti harus kita menjunjung tinggi ajaran Rasulullah. Nah, kalau kemudian kita baca burda dengan kemudian kita tidak melaksanakan apa yang dibilang oleh Rasulullah, itu kan sama dengan apa? Kita melecehkan Rasulullah nanti. Karena itu ini nanti ini NU bikin edaran ini untuk menertibkan yang benar seperti itu. Kita tidak melarang ya. Kita tidak melarang mereka untuk kemudian keliling kampung membaca burda. Cuma lakukan hanya dengan orang-orang laki-laki dan yang khidmah. Benar-benar kita seperti kita mau menjaga kampung gitu loh ya. Jadi bukan kemudian kita lakukan dengan guyonan atau dengan apa ya, dengan senda gurau. Jadi memang kita benar-benar khusyuk minta kepada Allah untuk menjaga kampung kita. Bisa dengan burda, bisa dengan kita baca ayat kursi. Itu bisa itu. Ya memang kita bisa, itu sebetulnya dalam rangka bagaimana kita menjaga kampung kita. Nah kemudian yang perempuan itu mending ada di rumah atau ada di musola lah. Nah, kita kumpul di musola untuk baca. Jadi orang-orang perempuan tidak perlu keluar itu. Orang perempuan. Kalaupun nanti keluar ya harus sama orang perempuannya semua. Jadi tidak boleh campur dengan laki-laki. Nih, kalau saya sarankan yang perempuan tidak usah keluar. Jadi cukup dilakukan oleh orang-orang muslimin. Jadi kaum laki-laki aja. Yang sudah besar, jangan anak-anak ikut. Anak itu nanti guyonan toh itu. Nih, yang saya lihat seperti itu kan. Nah, sehingga kan nilai sakralnya kan nggak ada. Nanti kan seperti seperti pawai karnavalan begitu kan nanti itu. Itu. Lah oncor itu kan sebetulnya itu kalau saya melihatnya ya. Oncor itu kan tradisi lama. Dulu memang kan tidak ada listrik. Untuk orang keliling kampung ya kan udah pakai oncor ya nabrak kan itu. Sekarang kalau oncornya ya nggak usah pakai oncor, pakai HP yang ada senternya itu sudah cukup. Masalahnya kan di situ aja. Oncor itu ya kalau dulu ya iyalah ya memang tidak ada penerangan ya pakai oncor. Nggak pakai oncor ya nabrak itu nanti. Gini, itu kan kita di NU terutama lah kaitannya dengan banyak ustadz kiai kampung yang ada di wilayah masing-masing. Rata-rata apakah ini juga bentuk ada instruksi tertentu barangkali kaitannya dengan tradisi keliling? Ya, ada beberapa instruksi untuk kita melibatkan MWC dalam penanganan mengajak masyarakat agar supaya bisa isolasi di tempat-tempat yang sudah disediakan. Itu kan sudah saya sampaikan lewat himbauan YouTube, lewat media media sosial yang dilakukan oleh anak-anak. Kasusnya yang sekarang ini kan begini, saya nggak tahu apa ini sudah jenuh atau bagaimana. Ini kan saya sampaikan juga kepada orang-orang. Dan orang-orang yang sakit itu itu bisa ditangani. Cuma permasalahannya ada beberapa keluhan ini juga sudah saya sampaikan. Ini kan fasilitas kesehatan kan sudah penuh, ini penuh. Ada beberapa orang itu yang saya temui, dia itu dibawa ke sana sudah penuh, akhirnya meninggal di rumah dan seterusnya. Nah, sehingga kan waktu itu kan saya sampaikan kepada di gugus tugas pada Wabub untuk diadakan tempat isolasi di bawah, paling tidak di kecamatan atau di desa, bahkan kalau bisa di desa. Cuma kendalanya, kalau kita buat seperti itu, isolasi itu kan hanya untuk orang-orang yang sehat. Nah, sedangkan saya sampaikan lah, orang-orang yang sakit yang sudah tidak terpenuhi di fasilitas kesehatan itu bagaimana sekarang? Itu harus bisa ditangani juga. Nah, saya waktu itu meminta ada tempat isolasi untuk kita menunggu orang-orang yang bisa dikirim ke rumah sakit itu bisa ditangani di bawah. Nah, permasalahannya sekarang dia butuh oksigen, dia butuh infus karena sudah 4 hari nggak makan, 3 hari nggak makan, 4 hari nggak makan, nggak ada asupannya. Ya, kemudian kalau nggak ada infus di bawah, kalau kemudian kita di-infus kan mereka kan nggak punya asupan gizi nanti. Dan dari itu kan juga lebih cepat dia kemudian terserang virus itu. Nah, saya menginginkan ya memang aturannya sih nggak boleh kan sebetulnya orang diinfus di rumah nggak boleh. Saya sampaikan, kita buat aja di isolasi di desa. Alasannya karena tenaga kesehatannya nggak ada. Ada di beberapa tempat, saya nggak perlu menyebutkan. Ada sebagian orang yang berani
tenaga kesehatan yang berani untuk kemudian karena mereka sudah tidak mampu untuk ke rumah sakit ataupun tidak ada memang tidak tempat di rumah sakit, terpaksa dia turun ke desa untuk kemudian orang-orang yang membutuhkan diinfus sehingga penanganan dia. Nah, memang ini secara aturan tidak benar ya. Cuman kondisi sekarang kita permasalahannya kan melihat dari sisi kemanusiaannya. Nah, mereka kan kalau tidak ditangani seperti itu kan tambah berat kan itu. Nah ini, sehingga kemudian kita cari jalan tengahnya itu. Nah, sekarang kan sudah ada di kecamatan-kecamatan itu sudah ada. Cuma masyarakatnya sendiri masih apa ya? Itu yang repotnya begini loh masyarakat ini. Masyarakatnya percaya kalau itu bagebluk namanya. Cuman dia tidak mau kalau dinamakan corona. Alasannya kalau corona nanti kalau meninggal ada prokes, ada ini dan sebagainya itu. Nah, kemudian banyak akhirnya masyarakat itu yang sakit yang kalau kasat mata ya, bukan kasat mata, kalau dia dari tanda-tandanya itu sebenarnya sudah jelas itu terpapar. Cuma mereka kan nggak mau, akhirnya kan dirawat sendiri. Begitu dirawat sendiri akhirnya kan menyebar ke tetangganya. Ya benar kan yang saya sampaikan itu di desa sampean ada 1 bulan sudah 27. Bahkan saya dengar ada di satu desa perbatasan Pasuruan sama Probolinggo, di satu desa di perbatasan itu masuk wilayah Probolinggo kalau nggak salah. Ini dalam 1 bulan 60 Pak. Desa itu 60. Kemudian ada di daerah Malu ya juga sama, hampir sama sebetulnya, kasusnya hampir sama. Cuma nanti begini, ada beberapa daerah yang kemudian 1 bulan sudah mereda, cuma desa sebelahnya kemudian berimbas. Artinya di situ mungkin sudah terjadi herd immunity, jadi orang sudah terpapar, banyak yang terpapar, tinggal seleksi alam. Yang kuat ya terus bertahan, yang nggak kuat terus mati. Nah, tapi kemudian tetangga begitu daerah itu sudah mulai mereda, daerah sebelahnya kemudian yang meningkat. Nah sekarang masyarakat kita ya dengan mereka kemudian melakukan kegiatan katakanlah berdoa ya dengan beberapa kegiatan, kemudian berharap. Yang kemarin ada di wilayah Kejayaan di Klangrong itu ada saudara kita yang harus ibu-ibu yang keranda dan sebagainya. Kalau itu saya sudah sampaikan, itu saya tidak sependapat dan baik itu. Dan kemudian disampaikan oleh kepala desanya ya karena ini cuma syarat ya cuma 1 kali ini aja. Nah ini saya mohon memang sudah tidak ada model-model yang seperti itu lagi. Orang perempuan disuruh ngangkut ke kuburan itu nggak betul kan nanti itu. Apalagi harus buka aurat yang katanya harus membuka inilah itu kan nggak boleh kan hal yang seperti itu. Yang penting begini, kita kedua-duanya kita lakukan secara zahir kita lakukan. Marilah kita apa yang sudah disampaikan oleh tim kesehatan, apakah itu nanti harus prokes, kemudian kita secepatnya periksa dan sebagainya kita lakukan. Juga kita untuk menambah imun kita bisa kita mengkonsumsi ramuan-ramuan Jawa, jamu dan monggo lah itu ya. Itu yang penting bagaimana kita mempertahankan kekuatan tubuh kita. Kemudian kita sambil jangan lupa nih ini yang harus juga kita lakukan. Kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ini cobaan karena selama ini kita masih lengah. Selama ini kita terbuai dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita semua. Sehingga kemudian kita diberi cobaan oleh Allah seperti ini. Harusnya kita juga kembali kepada Allah dengan jalan yang sesuai ditetapkan oleh Allah. Jangan kemudian kita kembali dengan melakukan doa cuma caranya salah. Ini kan enggak benar juga nanti. Ritual-ritual yang kemudian dilakukan oleh masyarakat kita memang harus diluruskan atau memang tidak ada saluran ya. Mereka kan butuh penguat lah secara kegiatan. Ini nanti kita beri. Masih kurang ya sehingga harus keliling. Memang ada kadang-kadang ada memang wiritan itu yang harus dilakukan secara keliling ada. Seperti kita kadang-kadang menginginkan bagaimana kita menjaga daerah kita dengan membaca ayat kursi. Yang memang kita kelilingi desa kita kelilingi dengan membaca ayat kursi.
Itu ada, ya itu kalau kita tanya itu dari Kanjeng Nabi, ya memang tidak ada aturan secara langsung. Cuma kan tidak apa-apa kita melakukan, kan tidak ada larangan hal yang seperti itu. Kita pun kan juga menginginkan, ya sebetulnya kita membuat pagar gitu, seperti itu kan. Dari kita kerja, ya memang bagus itu. Sejak saya kecil dulu memang seperti itu. Dulu pernah ada wabah cacar. Begitu ada wabah cacar, ya orang melakukan seperti ini memang. Baca burda keliling kampung. Ya itu dengan yang kemudian dengan ocor yang kemudian diturunkan sekarang. Ya itu kan tahunnya sekitar tahun 60, kan 2 kali kan cacar itu. Ada yang pertama itu sekitar tahun akhir 40 sampai 50, yang kedua itu sekitar tahun 60-an sebelum 65. Nah, itu masa itu kan maklum kalau orang pakai oncor, memang itu penerangannya itu sudah. Kalau sekarang ya sebetulnya enggak usah pakai oncor lah, kan sudah terang. Tapi kalaupun dia butuh penerangan ya pakai yang lain, atau pakai oncor pun juga tidak apa-apa. Nah itu bukan menjadi suatu keharusan. Nah yang penting bagaimana kemudian dia minta kepada Allah, tawasul dengan Rasulullah, membaca burda dengan yang baik. Kita lakukan dengan yang baik, yang khusyuk, yang khudur, sehingga yang melakukan harusnya orang-orang yang sudah katakan dewasa. Jangan anak-anak dilibatkan nanti bermain dia itu nanti. Gitu ya. Menghilangkan kepada kekhusyukan, kita minta kepada Allah. Istiqomah tetap ya, kita qunut nazilah setiap habis doa, habis sholat kita berdoa, itu kan juga sama itu. Ya semua hal yang bisa kita lakukan, semua hal sama, tidak bertentangan dengan syariat itu. Ya, matur nuwun Kyai. Mungkin itu jadi pencerahan. Karena banyak sekali hari ini di semua daerah mungkin melakukan kegiatan ini, sehingga perlu penguatan juga dan penjelasan. Matur nuwun. Makin. Assalamualaikum.